Selamat sore teman-teman, salam kenal ya teman-teman ya. Thank you banget udah mau join nih. Padahal kemarin tuh mungkin ada rasa kecewa ya. Kayak kalian mungkin ngerasa, eh bentar, suaraku double ya Lin ya. Mungkin bisa di-mute Ulin. Oke, thank you. Kita sebenarnya satu ruangan teman-teman. Jadi mungkin kalau suara double agak mengganggu gitu. Oke, mungkin aku mau ngucapin selamat sore lagi buat teman-teman di sini. Thank you banget udah join. Walaupun kemarin mungkin kecewa atau mungkin ngerasa kayak ya gimana gitu kan ya nggak keterima, itu wajar banget gitu, manusiawi. Nah tapi Jovan tuh pingin banget nih bikin something yang sebenarnya berbeda gitu dan mungkin jarang dilakuin juga gitu sama company-company lain, yaitu ngasih insight ke kalian, justru malah yang ketolak gitu yang kita kasih insight. Nah kalau teman-teman yang mungkin udah lolos, sudah keterima, mungkin mereka bakalan apa ya, mereka bakalan lebih sering ketemu aku dan Ulin gitu kan, jadi mereka udah bakalan lebih lebih banyak lagi dapat insight gitu. Nah aku, kalau saran aku di sini sekarang adalah ngebantu teman-teman yang istilahnya kemarin belum bisa lolos gitu di Jovan. Nah, itu kan ada banyak faktor nih sebenarnya. Kita harus benar-benar pahamin ya antara company maupun si calon anak magang ini gitu. Sebenarnya kenapa sih kok ketolak? Apakah ada kesalahan yang mungkin secara teknis dilakukan atau mungkin dari anaknya sendiri mungkin kurang cocok sama Jovan dan lain-lain gitu. Nah, itu yang mungkin kalian perlu tahu gitu. So, mungkin ambil cerita-cerita kemarin itu yang daftar tuh udah sekitar 836 kalau nggak salah. Itu yang on time ya. Ada juga yang sampai H+1, H+2 itu beberapa tuh masih kirimin dokumen itu juga ada gitu. Tapi Jovan kemarin bener-bener ngekat langsung sampai yang on time yang sampai jam 23.59 kalau nggak salah. Itu sekitar 836. Terus di tahap 1 yang nggak lolos itu kalau nggak salah 500 orang. Jadi yang keterima 300 untuk ke tahap assessment. Nah, setelah tahap assessment, lanjut lagi tuh ke tahap interview ya, interview yang secara sama HR sama si level juga itu sekitar setengahnya. Baru kemarin akhirnya kepilih sekitar 10 orang gitu dari total 800 sekian gitu. Nah, itu nanti aku akan ceritain ke teman-teman gitu. Sebenarnya ada banyak faktor yang sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan karena kalian mungkin gimana-gimana gitu. Tapi mungkin ada beberapa kesalahan yang nanti bisa jadi info ke teman-teman waktu teman-teman cari magang di tempat lain. Nah, karena sesuai dengan visi misi Jovan juga selaras ya teman-teman ya. Kita pengen bantuin talent-talent Indonesia itu makin berkembang gitu. Jadi kalaupun yang ada yang gagal ya malah kita mau bantuin gitu. Sebagai sampelnya kemarin kan karena magangnya di Jovan, karena daftar magang di Jovan, itu nanti bisa kita jadiin sampel ke teman-teman gitu. Jadi dari hasil kemarin itu apa aja sih kira-kira yang teman-teman bisa kembangin lagi atau mungkin teman-teman nanti di sini juga boleh banget di talk atau istilahnya kayak curhat. Oh kemarin aku gini kak, itu gimana dan lain-lain. Silakan aja gitu. Nah di sini sesinya kita santai aja teman-teman, nggak terlalu formal. Apalagi juga sambil nungguin buka puasa ya teman-teman yang puasa kan. Nah, mungkin sebelumnya salam kenal dulu. Jadi aku mungkin opening sekilas ya tentang goal acara hari itu apa aja gitu. So, salam kenal, nama aku Cynthia Cecilia, teman-teman biasa dipanggil Sin. Kalau di Jovan tuh Kak Cin atau mungkin Mbak Sin gitu. Tapi ada juga yang manggil aku Cecil juga is okay gitu. Aku di sini lagi fokus develop startup aku teman-teman Jovan ya teman-teman sekarang tahu ini. Ada juga ada another job ya. Aku sebagai community leader di Indigo Telkom. Jadi sebenarnya sehari-hari aktivitasku itu kalau nggak bikin startup, ngebantu teman-teman talent istilahnya, sambil bantuin teman-teman ini juga, teman-teman startup di Indigo gitu. Jadi concernnya adalah kalau nggak bantu talent, bantu startup lokal, kayak gitu. Oke, aku next aja. Nah, kita akan bahas tadi ya topik yang di awal ini, one step closer to getting internship. Gimana caranya teman-teman bisa dapetin internship gitu. Nah, kita bahas mungkin dari sisi kondisi magang dulu gitu. Di masa pandemi itu kayak apa sih gitu. Mungkin sekarang sama dulu tuh kayak cukup beda teman-teman ya. Kalau dulu tuh Jovan tuh pertama kali buka magang itu tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu awal dimana masih Jovan belum berbentuk company waktu itu. Jadi kayak konsepnya tuh kayak masih movement atau mungkin community ya gitu ya. Jadi jauh sebelum Jovan jadi perusahaan di tahun 2020, kami itu bentuknya masih movement-movement gitu. Jadi aku sering kayak bikin event, mengundang teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pengen tahu tentang career development dan segala macam. Dan itu biasanya juga masih di Surabaya aja, jadi belum seluruh Indonesia. Nah, dulu pertama kali Jovan buka magang,
itu kayak nggak sebanyak itu gitu yang daftar. Mungkin yang daftar mungkin 20, 30. Apalagi kan zaman dulu juga masih belum ada magang online ya. Nah, karena makin banyak yang daftar, akhirnya makin makin kelihatan nih di sini. Sebenarnya ada perubahan gitu antara dulu sama sekarang. Mungkin semenjak pandemi gitu lebih tepatnya. Jadi dimulai dari 2020 sampai sekarang 2022 itu udah banyak banget perubahan. Nah, pertama nih, kesempatan magang tuh sebenarnya makin banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak cuma cari di Jovan, ada juga platform-platform yang lain ya. Teman-teman mungkin juga bisa lihat pemerintah juga lagi bikin tuh, ada kampus Merdeka, terus juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang udah mulai mau buka anak magang. Kalau dulu mungkin nggak banyak, sekarang banyak gitu. Terus juga ada banyak banget startup-startup baru bermunculan. Jadi nggak hanya company-company kayak corporate atau mungkin BUMN, tapi ada banyak startup yang muncul gitu. Akhirnya makin ngebuka lebar nih kesempatan buat magang. Udah company-nya makin banyak. Kedua, dari sisi WFH itu yang bikin semua orang tuh bisa daftar dari mana aja gitu ya. Karena bisa kerja di mana aja. So, misalnya anak Surabaya nih pengen banget magang di Jakarta gitu. Dia bisa tetap daftar ke company Jakarta karena dia nggak perlu ke Jakarta gitu untuk bisa ikut magang. Dia bisa dari Surabaya aja. Nah, misalnya kayak gitu. Kami pun perusahaan yang nggak di Jakarta nih, misalnya kayak Jovan kan misalnya di Surabaya ya. Tapi kami bisa buka magang buat seluruh Indonesia gitu. Jadi anak Jakarta, anak Bandung yang pengen magang di Jovan juga tetap bisa gitu. Karena bisa WFH kayak gitu. Nah, sebenarnya kesempatan magang makin banyak, tapi juga kemarin sempat sedikit karena mungkin ada beberapa kebutuhan yang sebenarnya company itu pengen banget buka open banyak, tapi karena ada beberapa isu ya kemarin kalau teman-teman tahu ada beberapa magang yang mungkin kasusnya cukup meluas, masalah nggak dibayar atau mungkin underpaid dan lain-lain itu juga cukup mengganggu company-company sih. Tapi sekarang kayak udah membaik di mana kalau nggak salah udah mulai apa ya, perusahaan tuh udah mulai dikasih wawasan nih, oh ternyata anak magang tuh kayak gini dan segala macem. Nah itu yang mungkin akhirnya mulai banyak lagi yang buka magang gitu. Sempat sepi nggak sih kalau kalian mungkin ngerasa di sini anak-anak mahasiswa, kok susah banget nih cari magang? Itu karena mungkin ada beberapa isu yang terkait hal tadi itu. Cuma cukup udah membaik kondisinya sekarang dan udah mulai baik lagi nih, ada beberapa company yang udah mulai buka magang lagi. Nah, terus perusahaan bisa dapat talent dari mana aja teman-teman sekarang? Kondisinya kayak gitu. Ketiga, informasi magang juga udah mudah didapatkan ya. Kalau zaman aku waktu masih kuliah tuh kayak susah banget gitu mau tahu cari tempat magang tuh di mana ya. Paling di Twitter gitu kan. Kalau kalau zaman dulu kan kayak aku 2013, 2014 tuh mungkin ya dari Twitter atau mungkin langsung ke company-nya atau mungkin ya beberapa portal portal job juga. Tapi mungkin nggak selengkap sekarang gitu. Sekarang pakai IG aja udah kelihatan nih, oh ada info magang dan segala macam. Sekarang udah mulai banyak gitu informasi-informasi yang teman-teman bisa dapetin dari mana aja, nggak cuma di kampus, nggak cuma di SMK, misal teman-teman SMK di sini, atau mungkin nggak cuma di koran, tapi teman-teman juga bisa dapat dari mana aja gitu. Nah terus juga ada cara kerja yang baru yang teman-teman tahu sekarang ada company yang nerapin WFH total, tapi ada juga yang hybrid ya, offline tapi juga kadang online, ada juga yang mungkin di kantor doang tuh juga ada gitu, jadi macam-macam. Nah, so sebenarnya ada banyak perubahan di sini, tapi yang aku mau garis lagi ya, pertama tadi aku kan udah mention nih, kesempatan magang tuh makin banyak, tapi sayangnya juga karena kesempatan magang yang banyak itu, kompetisinya itu juga makin ketat teman-teman. Jadi zaman sekarang itu kayak Ulin tuh dulu dia dari magang gitu di Jovan, sampai akhirnya magang freelance full time, akhirnya ngebantu aku sebagai C level gitu di CMO. Nah itu mungkin contoh aja nih, Ulin sampai cerita gini ke aku, Kak zaman aku perasaan magang tuh nggak sesusah itu ya, jangan-jangan kalau misalnya aku jadi anak zaman sekarang tuh aku nggak keterima gitu. Nah ibaratnya mungkin di zaman Ulin 2000 berapa ya, Lin, 2017, 18 itu tuh magang tuh nggak sesusah sekarang gitu untuk dapetin satu magang. Nah sekarang tuh kompetisinya makin makin susah, ibaratnya seperti itu. Kalau dulu di Johan mungkin zaman Ulin ya daftar 20, yang keterima 10 gitu ya misalnya. Ulin masuk tuh. Ulin kan alumni UNER nih teman-teman. Nah, sekarang tuh kompetisinya 800 gitu, 836 ibaratnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin ngebuat kompetisinya makin makin ketat, apalagi yang daftar bisa dari mana aja. Kalau dulu mungkin yang daftar Jovan cuma anak-anak Surabaya kebanyakan karena kan offline nih. Nah, karena sekarang bisa online juga, bisa pilih ya, bisa WFH atau WFO kalau di Jovan. Nah, itu makanya yang ngebuat kompetisinya makin luas lagi. Walaupun kesempatan magangnya juga makin banyak.
kayak gitu. Nah, terus magang tuh manfaatnya apa? Mungkin aku bakalan sharing dikit ke kalian biar makin deep juga pahamnya. Oke, beberapa manfaat magang teman-teman harus tahu sebenarnya sebelum kalian apply, kalian juga harus tahu gitu goalnya apa. Aku ngeliat zaman sekarang itu makin banyak anak yang istilahnya semangat ya, itu poin yang bagus. Semester 2 gitu udah mulai magang. Nah, tapi kita mungkin sebelum sebelum apa ya, sebelum teman-teman apply atau mungkin pengen coba cari pengalaman, kita harus tahu dulu nih kira-kira goalnya teman-teman tuh apa. Kira-kira teman-teman magang ini apakah memang sudah saatnya butuh atau mungkin hanya supaya menuin CV atau mungkin teman-teman cuma karena semuanya pada magang nih, aku juga mau ikutan magang dong gitu. Nah, teman-teman harus set goal dari sekarang. Apakah kalian tuh kuliahnya bisa di sambil magang atau mungkin kalian tuh sudah cukup menghabiskan pengalaman-pengalaman yang lain ya di kampus yang mungkin selain magang juga udah kelar. Nah, jadi dibikin dari sekarang dulu. Kalau sekiranya mungkin kuliahnya masih padat, terus teman-teman juga mungkin masih ada banyak organisasi dan segala macam. Nah, mungkin belum butuh magang nih, tapi mungkin magangnya nanti kalau udah semester 5 atau 6 dan segala macam. So, maksud aku terserah ya, tiap orang sebenarnya punya goal masing-masing. Ada juga kok yang nggak mau organisasi, maunya fokus magang itu ada. Tapi ada juga yang mungkin pengen cobain semua nih. Nah, kalau kalian pengen cobain semua, nah kalian harus set goal dari sekarang nih, kira-kira seperti apa. Nah, balik lagi ke manfaat magang apa, aku yakin teman-teman di sini sudah udah punya masing-masing nih, oh menurut aku tuh ya manfaatnya ini gitu. Tapi paling enggak ya ada poin-poin ini ya teman-teman ya. Nah, jadi 89% ya mahasiswa itu lebih pede dapetin kerja di masa depan kalau dia tuh udah magang. At least dia udah punya pengalaman. Kalau di zaman aku tuh banyak banget loh yang lulus itu belum belum kerja sama sekali, belum pernah magang juga gitu. Kecuali memang jurusannya tuh diwajibkan magang. Nah, kalau sekarang karena kesempatan makin banyak, sebelum kuliah udah bukan apa ya, udah bukan direkomendasikan ya, tapi wajib deh kayaknya magang gitu. Karena kalau kalian nggak magang ya kalian bakalan kalah sama kompetisi yang ada saat ini kayak gitu. Nah, terus kedua yang jelas menambah ilmu di luar perkuliahan. Ilmu yang relevan bener-bener sama industri teman-teman. Kalau teman-teman mungkin di kampus aja itu kayaknya kurang gitu. Apalagi mungkin nggak bisa diimbangi dengan real case yang ada di company atau mungkin yang ada di industri yang kadang itu nggak sama persis gitu kayak teman-teman waktu kuliah. Terus ketiga yang jelas ini penting banget memperluas networking. Kalau kita nggak punya networking ya kita bakalan susah nih untuk semakin berkembang gitu. Teman-teman tahu kan ya ada istilah kayak orang dalam dan lain-lain. Orang dalam tuh sesuatu yang bagus apa enggak sih sebenarnya? Nah, kalau aku sebenarnya melihat dari sisi point of view yang positif ya. Jadi orang dalam tuh nggak selamanya buruk gitu. Orang dalam tuh justru kadang malah bisa ngebantu kita untuk achieve something gitu. Jadi bukan berarti kita ngebebanin dia untuk bantuin kita, tapi paling enggak karena kita ada kenal, harusnya dia udah tahu nih kualitas kita kayak apa. Nah, itulah tujuan networking sebenarnya. Teman-teman makin banyak kenalan ya teman-teman mungkin makin banyak informasi juga yang didapat, makin banyak juga insight yang teman-teman dapat. Nah, syukur-syukur kalau misalnya bisa ngebantu teman-teman, terutama kalau teman-teman bisa menunjukkan kredibilitas teman-teman tuh bagus gitu. Orang tuh bisa lebih percaya itu lebih cepat gitu, daripada yang nggak kenal sama sekali. Kayak gitu. Nah, terus 4 ya, mengasah skill jadi lebih baik dan semakin siap memasuki dunia kerja, ini udah pasti. Jadi kalau teman-teman mungkin di kuliah agak kaget nanti kalau langsung ke dunia kerja, harus ikut magang dulu biar tahu nih kira-kira skill yang benar-benar relevan, yang benar-benar dibutuhin tuh apa aja sih. Nah, teman-teman bisa bisa sinkronin itu lewat program magang kayak gitu. Jadi makin siap juga teman-teman waktu mau kerja nantinya, kerja full time. Terus kelima, memperkaya CV yang pasti karena kan ngerasa nggak sih kayak CV aku masih kosong nih, bingung mau ditulis apa gitu. Nah, teman-teman bisa cari magang ini tadi gitu. Nggak cuma magang sih sebenarnya ada juga yang lain. Teman-teman misalnya mau isi lewat organisasi, lewat project, lomba-lomba dan lain itu juga bisa gitu. Nah, memperkaya CV, resume tadi ya, dan portofolio. Jadi kalau misalnya magang, teman-teman cuma bisa memenuhi CV aja atau resume teman-teman, itu rugi banget gitu. Teman-teman harus juga menghasilkan ya sebuah portofolio di mana ya ada ini nih karya yang teman-teman hasilkan gitu. Jadi teman-teman nggak cuma tertulis nih pernah magang di sini. Karena nanti kalau teman-teman ngelamar kerja itu bakal ditanya gitu. Kamu pernah magang di sini. Nah, itu apa aja sih karya yang kamu buat? Apa aja yang kamu achieve dan segala macam. Nah, itu bisa dibuktiin lewat portofolio. Sejujurnya aku dari awal kerja, awal magang itu nggak pernah ngelamar kerja pakai ijazah. Karena memang
bidang yang aku tekuni itu nggak ada kaitannya sama ijazah gitu. Mereka lebih ke portofolio. Walaupun nggak semua job kayak gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa job yang memang tetap membutuhkan ijazah gitu. Tapi yang aku pernah alamin karena mungkin kerjanya di bidang startup, di bidang kreatif juga, mostly sih dari portofolio yang mereka lihat. Nah, diimbangin aja sebenarnya dari sisi kuliah, kita ijazah juga bagus, kita punya IPK yang sesuai standar, misalnya company itu maunya berapa sih, ya kita segitu misalnya. Nah, sama diimbangin dengan portofolio teman-teman. Tapi kalau misalnya salah satu kurang nih, misalnya IPK-nya kurang nih, ya portofolionya harus lebih bagus atau mungkin lebih maksimal. Kebalikannya, misalnya teman-teman portofolio masih kurang, tapi teman-teman di akademis oke, itu juga nggak masalah. Tapi kalau mau lebih baik lagi, dua-duanya imbang kayak gitu. Nah, terus kalau magang juga bisa dapat referensi kerja. Banyak banget anak-anak magang aku yang minta referensi kerja ya dari Johan. Jadi after dia magang di Johan nih, mereka minta rekomendasi nih lewat LinkedIn misalnya, atau mungkin lewat kayak surat recommendation. Ada beberapa anak-anak magang juga kayak gitu. Itu boleh banget gitu. Entah mau minta ke aku langsung atau mungkin ke tim-tim di divisi lain, itu juga nggak masalah. Dan pasti di company-company lain juga seperti itu teman-teman. Dan itu lumayan banget kan bisa ngebantu teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen S2 atau mungkin pengen cari kerja di tempat lain dan segala macam kayak gitu. Terus yang pasti memiliki kesempatan untuk mengerjakan ya study case atau real case kalau di Jovan, karena memang kita masih small startup atau istilahnya kita belum banyak nih karyawannya, kita ngelibatin anak magang untuk kerjain real case gitu. Jadi mereka tuh ngerjain something yang nggak hanya untuk dummy aja. Nah, ini mungkin aku akan cerita dari sisi jenis-jenis company ya. Kalau teman-teman mungkin pengen banget ngerasain dari nol, istilahnya karya teman-teman tuh dipakai gitu sama company-nya, teman-teman cari startup-startup yang mungkin masih rintisan awal, atau mungkin yang dia itu belum banyak karyawannya, misalnya di bawah 50 gitu karyawannya. Itu paling enggak teman-teman akan diajak untuk brainstorming bareng dan benar-benar proyek yang teman-teman kerjain itu dipakai gitu. Nah, kalau di company besar kemungkinan tuh kecil gitu untuk apa ya, karya teman-teman dipakai karena kan udah banyak banget nih karyawannya. Nah, biasanya kalau di company yang gede lebih ke latihan sih, latihan atau teman-teman bikin dummies, tapi teman-teman tetap bisa dapat pelajaran dari situ, tetap bisa dapat pengalaman, tapi mungkin kesempatan untuk teman-teman apa ya, karya teman-teman benar-benar dipakai itu belum belum tentu gitu, belum pasti gitu. Kalau di startup yang kecil atau mungkin company yang kecil itu kemungkinan besarnya bisa bisa berkontribusi lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih baik ya, tapi masing-masing ada plus minus. Di company besar walaupun teman-teman mungkin nggak dapat kesempatan banyak untuk berkontribusi dari sisi real cash, tapi teman-teman bisa belajar banyak dari sisi company yang udah settle ibaratnya. Oh, company yang udah settle tuh kayak gini. Teman-teman bisa pelajarin nih cara kerjanya dan segala macam. Nah, nanti teman-teman bisa duplikat nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis atau mungkin teman-teman nanti mau kerja di tempat lain gitu. Kebalikannya, kalau di company kecil walaupun mungkin secara sistem masih agile, kalau di startup tuh istilahnya ada istilah agile ya. Jadi agile itu bisa berubah-ubah, adaptif, tapi teman-teman bisa dapat banyak kesempatan untuk berkontribusi secara langsung kayak gitu. Semuanya ada plus minus. Nah, ke-8 punya kesempatan untuk kerja secara full time gitu. Jadi cari company yang emang support kalian, ada kesempatan full time nih dari magang. Di Jovan pun seperti itu, kayak Wulan dulu pun dari anak magang, lama banget kalau prosesnya si Wulan ini ceritanya. Dari magang, freelance, full time, sampai dia mungkin aku ajakin as a partner, kayak gitu. Ada juga nih yang lain, tim aku yang memang aku hiring dari anak magang ke full time. Nah, itu setiap company pasti beda-beda teman-teman. Kalau di Jovan, aku tertarik karena memang menurut aku biasanya kalau yang udah magang, dia bakalan udah paham Johan gitu. Jadi mungkin aku nggak perlu explain lagi atau mungkin dia udah klop lah istilahnya kayak gitu. Makanya aku lebih suka cari karyawan full time dari anak magang. Tapi setiap company beda-beda ya teman-teman ya. Karena mungkin ada juga yang mungkin beda nih, mereka harus hiring ya dari nol lagi, itu juga ada gitu. Mungkin harus daftar lagi secara full time dan segala macam. Nah, setiap perusahaan pasti punya rules-nya sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir, mengasah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, teman-teman. Teman-teman belajar gimana cara kerja online atau mungkin offline. Kalau kuliah online kan belum cukup menjelaskan ya gimana caranya mungkin menjaga komunikasi, teamwork yang bagus, ataupun gimana caranya kita adaptif sama kondisi saat ini, terutama after pandemi ini, kayak gitu. Oke, aku next setelah ngomongin manfaat.
tips mencari tempat magang. Nah, tips mencari tempat magang ini ada beberapa teman-teman. So, mungkin di awal ini nanti aku akan explain secara general dulu tentang magang, nanti baru kita masuk ke case-nya Jovan Internship kemarin. Kayak gitu. Nah, tips mencari tempat magang ini menurut aku ada beberapa teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa cari langsung ke perusahaan yang masih rekrut nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau magang di Jovan, ya carinya di webnya Jovan nih. Kalau nggak di IG-nya Jovan. Teman-teman langsung cek aja informasinya. Nah, kalau aku pun sebenarnya sejujurnya lebih suka kayak orang-orang yang memang udah cukup incar sama perusahaan ya. Dia follow atau dia like, dia komen. Terus dia daftar Jovan gitu. Ibaratnya ya berarti emang dia ini benar-benar dari awal udah interest. Nah, karena kemarin sebenarnya kalau aku upload ini ya, informasi magang itu kan kadang di-repost ya sama pihak-pihak lain. Misalnya dari magang update atau mungkin dari beberapa akun-akun magang gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu kan. Ada yang daftar dari luar circle-nya Jovan, luar followersnya Jovan gitu. Cuma sebenarnya better kalau teman-teman tuh memang mencari company yang benar-benar teman-teman tahu atau mungkin kenal itu bakal jadi nilai plus. Tapi aku nggak karena itu tiba-tiba setiap pemagang harus dicek nih follow apa enggak, itu enggak juga gitu. Kita tetap lihat semua ya. Tapi mungkin kalau teman-teman bener-bener yang followers dari awal di Jovan misalnya atau mungkin di company lain, itu bakal kelihatan banget gitu. Sejauh mana teman-teman paham tentang company itu. Misalnya teman-teman tuh kemarin tuh ada sempat yang mention gini nih. Oh, saya tahu kontennya Jovan tuh dari Instagram dan YouTube-nya Jovan gitu. Katanya cukup inspiring dan segala macam. Nah, sebenarnya aku inget-inget lagi Jovan tuh kalau di YouTube tuh kurang aktif ya. Jadi sebenarnya konten YouTube yang mana gitu kan. Nah, itu mungkin dia hanya copy paste gitu. Dia hanya copy paste mungkin untuk alasan aja kenapa minat nonton di Jovan dan segala macam. Nah, berarti itu menandakan kalau sebenarnya dia nggak cukup paham gitu tentang company ini. Dia mention YouTube-nya Jovan. Padahal Jovan itu belum aktif YouTube-nya teman-teman. Kita baru aktifin tuh bulan-bulan ini gitu. Nah, itu contoh gitu. Jadi contoh gimana sebenarnya company itu suka kalau kita tuh benar-benar paham gitu tentang company itu seperti apa. Makanya perlu riset dan segala macam. Kalaupun teman-teman baru follow, is okay, teman-teman bisa pelajarin. Oh, ini kayak gini gitu. Di riset dulu biar teman-teman tahu. Jadi nggak akan ada informasi yang miss kayak gitu. Terus dari pengucapan nih misalnya, itu masih banyak juga nih yang sebut Jovan tuh Jobhun gitu. Nah, itu mungkin emang tulisannya mungkin Jobhun ya teman-teman, tapi mungkin teman-teman bisa riset nih di YouTube. Oh, cara membacanya itu gimana sih? Kan ada tuh banyak ya di konten-konten Reels atau mungkin konten-konten YouTube supaya nggak salah nih pengucapannya. Oh, ternyata mengucapnya itu Jobhan gitu. Nah, biar teman-teman nggak miss, perbanyak riset. Itu contohnya teman-teman ya. Itu mungkin poin pertama, gimana cara kita menemukan perusahaan yang masih merekrut itu, dia lewat entah website mereka maupun Instagram mereka gitu, supaya nggak ketinggalan informasinya. Nah, kedua, memanfaatkan networking. Jadi dari teman-teman atau mungkin banyak juga nih di Jovan yang mungkin magang atau mungkin kerja itu karena networking satu sama lain gitu. Jadi saling rekomendasiin. Jadi yang tadi aku udah mention ya, teman-teman mungkin cari networking tuh bisa di mana-mana nih. Bisa lewat magang di tempat lain dulu, nanti direkomendasiin ke magang ke sini gitu misalnya. Ada juga mungkin lewat community atau mungkin lewat dosen dan lain-lain banyak. Jadi manfaatin waktu kalian tuh buat banyak hal gitu. Karena biasanya tuh kalian bisa saling sinkron atau mungkin dapat networking dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin. Nah, ketiga, cari di beberapa platform nih teman-teman. Yang tadi mungkin sempat aku mention juga ya, ada beberapa akun-akun yang mungkin juga cukup membantu gitu. Teman-teman bisa follow di situ. Terus media sosial company juga penting banget. Mungkin kalau Jovan kan karena memang portal job ya. Nah, kalau misalnya kalian mau magang di tempat lain nih, misalnya pengen banget magang di Telkom gitu, ya kalian bisa follow akun-akunnya Telkom nih. Misalnya ada akun Living in Telkom, kalian follow aja biar mungkin kalau ada informasi rekrutmen atau mungkin magang, kalian bisa tahu kayak gitu. Terus konsultasi sama dosen. Yang terakhir sebenarnya mencari informasi di bagian pengembangan karir ya. Karena tiap kampus tuh sebenarnya harus punya career center. Nah, teman-teman bisa tanya di situ. So, sebenarnya udah banyak banget teman-teman cara untuk tahu informasi magang atau mungkin cara teman-teman mencari tempat magang gitu. Aku next. Nah, gimana cara mempersiapkannya? Teman-teman pertama yang harus dilakuin adalah cari informasi dan detailnya ya. Dari yang udah aku sebutin beberapa itu bisa dilakuin. Nah, setelah tahu, teman-teman tuh harus tahu
peran tanggung jawab apa yang teman-teman harus lakuin nanti di situ. Jadi sebenarnya jangan cuma, oh aku mau daftar aja dah, pokoknya yang penting magang gitu. Teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira roles aku tuh apa sih, tanggung jawabku apa, kontribusiku nanti apa, dan nanti aku juga bakal dapat apa nih dari company gitu. Jadi sesuatu yang balance, teman-teman kasih something, perusahaan juga akan memberikan kalian something juga gitu. Nah, itu harus balance, kalau emang cocok, next langsung nih, cari informasi detailnya sama perusahaan yang kalian tuju itu apa. Harus tahu, harus di-riset gitu. Oh, penyebutannya kayak apa sih company ini? Brandnya udah benar atau belum? Teman-teman pahamin juga nih layanan-layanannya apa aja. Nah, kalau sekarang tuh makin makin detail juga ya, makin deep ya. Kita harus paham juga segmennya company itu siapa gitu. Karena ada banyak company-company yang mirip-mirip nih. Misalnya Jovan mirip sama company-company yang lain, startup-startup yang lain. Nah, kita harus tahu nih, kira-kira apa sih unit bisnisnya tuh dari company itu, terus apa yang ngebedain dia sama yang lain. Jadi jangan samain company ini sama company yang lain gitu, walaupun mungkin mirip gitu. Apalagi jangan sampai salah sebut, salah ketik, kan ada banyak ya kadang yang mungkin nggak memperhatikan secara detail, dia hanya copy paste gitu, dia mau ngelamar di banyak tempat, akhirnya dia nggak mau ngetik banyak nih, dia cuma copy paste. Nah, akhirnya salah atau mungkin typo atau mungkin belum kehapus gitu, belum keganti. Nah, itu yang bahaya gitu. Teman-teman harus well prepare banget dari sisi itu, riset dan segala macam, memahami. Nah, ketiga, persiapin dokumen yang kalian butuhkan teman-teman, mulai dari CV. Kalau CV ini bisa diganti resume juga. Nah, teman-teman lihat aja mana yang lebih baik. Kalau perbedaannya itu, kalau CV itu versi yang lengkap, jadi teman-teman bisa mention semua pengalaman kalian gitu. Yang nggak nyambung pun nggak apa-apa. Misalnya aku dulu aku pernah jadi copywriter nih, tapi sekarang aku jadi pebisnis misalnya, secara founder. Nah itu kan something-nya beda gitu. Kalau di CV di-mention aja semua. Jadi dari history pertama nih, dari pertama kali magang atau pertama kali kerja, aku bisa sebutin semua. Nah kalau di resume ini harus yang benar-benar relate. Jadi misalnya someday aku mau ngelamar sebagai business development, ya udah pengalaman-pengalaman yang aku masukin harus yang berkaitan dengan business development. Nah mungkin pengalaman-pengalaman yang udah nggak relate, misalnya kayak dulu pernah menang lomba tapi nggak ada kaitan sama business development, nah itu nggak usah dimasukin. Atau mungkin dulu pernah jadi volunteer, atau mungkin pernah jadi magang tapi nggak ada kaitan sama business development, nah itu nggak usah dimasukin teman-teman. Kalau di resume ini lebih singkat, 1 lembar aja biasanya, tapi udah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan posisi tersebut, baik dari sisi skill, dari sisi pengalaman, organisasi, prestasinya juga, dan lain-lain. Jadi kalaupun dulu aku pernah menang lomba blog nih misalnya, pernah menang lomba nulis ya, di salah satu company gitu misalnya. Nah itu udah nggak aku masukin, karena udah nggak relate dengan Cynthia yang sekarang ibaratnya. Oh, Cynthia sekarang tuh yang kaitannya dengan bisnis. Jadi kalau misalnya dia harus dicantumin prestasinya apa, yang berkaitan aja. Kayak gitu. Nah, terus ada cover letter ya. Ini ada company yang mengharuskan, ada yang enggak. Tapi better sih ditulis teman-teman, karena biar bisa dibaca gitu. Kira-kira maksud kalian tuh ngelamar apa nih? Maksud kalian ngelamar magang tuh apa? Bisa juga dikasih penguat ya, istilahnya kayak, oh aku tuh diterima karena aku tuh memiliki skill ini dan lain-lain, teman-teman bisa explain di situ. Nah, untuk cover letter ini sebenarnya nggak semua company mengharuskan, ada beberapa company yang mungkin menggunakan template sendiri, misalnya kayak di Jovan tuh kan bentuknya form ya kemarin, teman-teman tinggal isi aja di situ. Jadi di explain-nya tuh sama aja sebenarnya, kayak cover letter kalau teman-teman bikin surat untuk perusahaan. Nah, intinya poin-poin apa aja yang harus ada di situ, paling nggak teman-teman ngasih tahu nih, kenapa sih company harus milih kita, apa unique value yang kita punya gitu, apa pembeda kita sama yang lain, itu yang paling penting. Terus portofolio, kalau portofolio ini gimana caranya teman-teman tuh bisa explain gitu, karena kompetisi itu makin kuat, makin banyak, makin gede. Nah, kalau kita ngeliat dari CV doang, itu nggak cukup teman-teman, karena sebenarnya sejujurnya tuh CV 1 dengan yang lain tuh hampir mirip-mirip gitu. Misalnya kayak mahasiswa semester 3, semester 4, pasti kemampuannya tuh mungkin mirip-mirip ya, mau dari kampus manapun gitu. Jadi aku nggak akan mention, oh dari kampus bagus tuh akan always bagus. Nggak juga gitu. Ada juga dari kampus universitas terbuka kemarin, atau mungkin universitas swasta ya, beberapa itu juga ada yang bagus banget gitu. Nah, jadi sebenarnya poinnya adalah di mana kita bisa ngasih proof ya, atau mungkin bukti dari CV atau resume yang kita bikin. Kita bilang kalau oh aku tuh bisa skill ini loh. Nah, itu dibuktiin lewat portofolio. Nah, kalau belum punya portofolio gimana gitu?
teman-teman bisa bikin gitu. Teman-teman bisa bikin sesuai dengan apa yang company mau. Nah, misalnya teman-teman mau ngelamar content writer nih, belum punya portofolio content writer. Teman-teman bisa bikin yang sesuai. Nah, kalau makin spesifik makin bagus. Misalnya teman-teman benar-benar nulis nih buat job hunt, topiknya sesuai atau sama dengan yang job hunt selalu bikin gitu di Instagram. Nah, itu bisa jadi portofolio khusus buat ngelamar itu. Kayak gitu. Jadi gimana cara kita punya sesuatu pembeda lah, atau mungkin keunikan, atau mungkin hal-hal yang menonjol supaya itu kelihatan gitu. Oh, kita tuh kelihatan bold gitu dibanding kandidat-kandidat yang lain, kayak gitu. Terus nomor 4, mempersiapkan proposal atau laporan magang. Nah, ini kalau misalnya teman-teman disuruh kampus ya, atau disuruh sekolah gitu, SMK biasanya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus kelima, mengatur finansial sebaik mungkin. Ini kalau teman-teman mungkin harus magang ke luar kota atau mungkin offline gitu. Kan ada juga nih magang yang dapat transport, tapi mungkin ada juga yang nggak dapat transport. Ada juga mungkin yang dapat transport tapi tidak bisa mengcover semua. Nah, itu teman-teman harus pikirin gitu. Kira-kira pilih tempat magang yang seperti apa nih? Teman-teman bisa coba cek gitu. Jadi selain kalian tanya syarat kualifikasinya apa, tapi benefitnya juga apa. Jadi kalian tahu bakal dapat apa aja dari situ. Terus keenam, mempersiapkan mental dan target kerja. Ini udah paling bener, paling apa ya, paling ini banget ya. Zaman sekarang kita harus ngomongin mental tuh juga cukup cukup penting gitu. Karena masalah mental ini juga teman-teman kan baru dari anak kuliah ya, istilahnya mahasiswa, terus masuk ke dunia kerja. Itu kan juga harus tahu, oh ternyata ada perubahan nih dari waktu aku sekolah atau mungkin aku kuliah, sekarang di tempat kerja kayak gini gitu. Nah, itu coba coba menyesuaikan dari sisi mental maupun target kerja yang teman-teman bikin. Terus ketujuh, mempersiapkan hard skill dan soft skill. Ini penting banget. Jadi kalau hard skill ya semakin dipelajari dengan deep. Kalau di kuliah mungkin nggak sedetail itu ya. Misalnya kalau mau ngelamar content writer, kalau di kuliah, kalau anak ilkom ya pasti akan diajarin nulis gitu. Tapi kalau yang di luar itu kan benar-benar harus mempertajam ilmu di hard skill-nya gitu. Misalnya belajar soal SEO, belajar soal gimana cara memilih judul yang bagus, gimana cara pembaca itu tertarik, dan segala macam. Teman-teman pertajam itu dari sisi hard skill. Nah, dari sisi soft skill itu juga penting banget teman-teman. Jadi harus diimbangin attitude, terus teman-teman juga harus bisa bersikap kooperatif ya. Kooperatif tuh misalnya tuh nggak slow respon, nggak telat, tuh kooperatif gitu, bertanggung jawab, nggak ngilang-ngilangan, tuh juga penting banget gitu. Ada banyak anak magang aku yang di beberapa tahun yang lalu tuh sering hilang gitu, nggak kooperatif istilahnya. Istilahnya mereka tuh sebenarnya skillnya bagus banget, tapi mereka ngilang dalam arti muncul tiba-tiba mereka bilang, oh maaf kak kemarin aku ada tugas dan segala macam, terus jawabannya dilupain gitu. Nah itu yang aku maksud kooperatif gitu. Jadi kita udah punya komitmen, teman-teman bisa bertanggung jawab ya, apalagi kalau misalnya diterima nih, udah mengalahkan sekian banyak orang yang pengen banget magang juga gitu. Nah itu harus benar-benar konsisten dan bertanggung jawab gitu. Karena kursi yang kamu dapat itu banyak yang menginginkan gitu. Jadi saat kamu udah dapat, jangan disia-siain gitu. Nah itu yang aku sering sering apa ya, kayak set juga ya, karena udah banyak yang kita tolak nih di Johan. Tapi ada beberapa anak yang mungkin ternyata waktu udah dapat magangnya mereka menyanyiakan, mereka hilang-hilangan, mereka mungkin nggak bales sehari itu, mungkin baru balesnya tuh mungkin sore dan segala macam. Itu contoh aja teman-teman. Nah makanya di periode magang ini Johan tuh lebih kayak ketat ya seleksinya kemarin, sampai juga ada tahap di mana kita user interview dan bisa tahu gitu gimana si anak ini bersikap dan segala macam. Kayak gitu. Bisa bekerja sama dengan tim, inisiatif, dan lain-lain. Ini juga kalian harus prepare gitu. Oke, nah apa aja yang harus didapatkan pemagang saat magang, ini kalian harus tahu. Itu kayak basic teman-teman. Jadi istilahnya tuh kayak jangan sampai ada anak magang yang kayak apa ya, dimanfaatkan ya, istilahnya ada dimanfaatkan atau mungkin di apa sih kalau istilah zaman sekarang yang teman-teman mungkin dengar isu-isu kemarin, misalnya diperas atau mungkin ya itulah eksploitasi dan segala macam. Nah, at least tuh kalian harus tahu ada beberapa poin yang kalian tuh harus dapat dan itu hak kalian gitu. Pertama apa? Sertifikat ya dari company. Jadi kalau udah kelar magang tuh paling nggak ada sertifikatnya. Terus juga bisa ikut uji kompetensi untuk dapetin pengakuan kualifikasi kompetensi. Ini kayak penilaian secara kompetensi kalian itu seperti apa. Terus juga dapat fasilitas keselamatan kesehatan kerja gitu.
Tapi yang poin nomor 3 ini sebenarnya opsional, ada company yang memberikan, ada company yang enggak gitu. Nah, kalaupun nanti nggak dapat, ya kalian bisa lihat dulu gitu reasonnya apa. Apakah company ini mungkin baru, ataukah mungkin company ini ada alasan lain, kalian harus tahu spesifik gitu kenapa. Karena ini juga cukup penting. Terus dapat uang saku, uang transport sesuai perjanjian antara peserta magang ya dengan lembaga pelatihan. Nah, untuk uang saku sama transport tentu juga akan beda-beda. Teman-teman juga jangan patok rata semua nih. Misal teman-teman samain ya company yang udah gede nih kayak Telkom, Gojek sama company yang baru merintis. Nah, itu juga pasti akan beda gitu. Teman-teman harus banyak-banyak riset nih. Oh, misalnya kalau di startup yang small itu berapa sih? Kalau di startup yang gede itu berapa? Harus jago-jago untuk riset itu tadi gitu biar tahu ratingnya itu kira-kira berapa. Terus surat rekomendasi ya teman-teman, ini opsional juga. Ada mungkin perusahaan yang mau memberikan, ada juga yang enggak. Tapi harusnya kalian minta kalau ini. Kayak gitu. Kalaupun nanti nggak dapat, nah itu juga harus tahu reasonnya kenapa. Dapat mentor udah pasti. Cari perusahaan yang memang bisa support kalian itu buat dapetin mentor yang ngajarin kalian. Karena ini penting banget teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tuh sendirian atau mungkin nggak di handle dengan baik lah istilahnya, hanya dikasih tugas dan tugas gitu, tapi nggak dibimbing, nggak di training, nggak di mentoring. Nah, itu yang teman-teman harus jadi concernnya teman-teman nih. Terus fee atau salary ini sama ya sebenarnya, uang saku, transport. Jadi ada juga yang salary sendiri, ada yang uang transport sendiri, ada juga salary yang dibilangnya itu uang saku. Nah, teman-teman sesuaikan aja nanti gitu. Ada juga opsional, ada company yang mungkin tidak memberikan, tapi kalaupun tidak memberikan, selama kalian itu merasa fine-fine aja sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau secara peraturan harusnya itu tetap dikasih ya teman-teman, minimal uang transport kayak gitu. Kalau teman-teman ingat pasal-pasal di undang-undang tuh paling nggak teman-teman dapat uang transport kayak gitu. Oke, fasilitas lain ya, ini sama aja sebenarnya. Aku next. Nah, studi kasus nih tentang magang selama 2020-2022 tuh sering terjadi tuh case-case apa aja. Nah, pertama tuh cermat dalam memilih perusahaan. Jadi, kalau sebelum teman-teman magang, teman-teman coba cek dulu nih, kira-kira company-nya tuh seperti apa. Apakah bonafit, apakah kredibilitasnya bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan. Terus mungkin coba cari-cari juga story-story magang yang udah pernah berlangsung. Mungkin teman-teman bisa explore di LinkedIn nih. Kira-kira udah ada yang pernah magang di sini atau belum ya? Teman-teman coba cari di situ. Atau mungkin teman-teman coba tanya kira-kira seperti apa experience-nya. Nah, kalau testimoninya good, berarti bisa banget dicoba gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin tahu ada beberapa testimoni yang bad, nah teman-teman bisa pertimbangkan lagi gitu. Kira-kira bakal apply atau enggak, kayak gitu. Terus melihat manfaat yang akan didapat, teman-teman ngeliat dulu nih, kira-kira tadi magang goalnya apa. Kalau emang sekiranya teman-teman emang udah butuh, bisa langsung coba magang. Tapi kalau kira-kira teman-teman masih banyak banget kegiatan, atau mungkin masih banyak banget kuliah, ya mungkin waktu magangnya mungkin bisa dipending nih, nanti kalau udah semester sekian gitu. Jadi jangan keburu-buru, atau mungkin hanya ngeliat hype aja nih, oh lagi hype magang, aku magang gitu. Teman-teman benar-benar harus lihat dulu nih, kira-kira teman-teman udah butuh atau belum. Nah, ini juga penting, nomor 3, magang di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini juga sering terjadi ya, aku udah ngalamin 2 kali periode di Jobhan, ada beberapa anaknya tuh yang double-double gitu, akhirnya tuh nggak fokus. Tapi ada juga yang ngedouble tapi dia tetap fokus gitu. Nah, ada company yang ngelarang ya teman-teman, jadi nggak boleh double, karena ada di kontrak juga, tapi ada juga company yang sebenarnya memperbolehkan asal dia bisa membagi waktu dengan baik dan tetap mengerjakan tugasnya dengan baik juga gitu. Tetap kooperatif juga, tetap inisiatif dan segala macam. Nah, itu mungkin yang bisa aku share teman-teman ya, karena story tentang magang di banyak tempat ini juga pernah di-up kalau nggak salah sama Jehian ya, kakaknya Jerome Pauline gitu. Itu dia juga pernah cerita gitu, ada mungkin yang nggak fokus karena mungkin dia magang di banyak tempat dan segala macam, akhirnya ngerugiin company. Nah, itu teman-teman harus hati-hati gitu. Keempat, tidak kunjung mendapatkan tempat magang. Ini juga sering banget kan dialamin. Teman-teman mungkin bingung gitu, harus tanya kemana dan segala macam. Nah, makanya fungsinya kita ngadain ini dari Jobhan itu sebenarnya juga akan ngebantu teman-teman. Semoga teman-teman bisa improvement gitu. Misalnya sekarang belum bisa di Jobhan nih.
Nah, nanti mungkin bisa juga teman-teman coba di tempat lain gitu. Teman-teman bisa memperbaiki CV-nya atau mungkin portofolionya. Walaupun mungkin dari Jova sekarang nggak bisa ngebantu untuk nge-review satu-satu, tapi harapannya teman-teman bisa dapat insight kira-kira kemarin tuh yang perlu aku perbaikin tuh apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya menyelesaikan magangnya sampai selesai. Terus keenam, menyelesaikan magang hingga selesai ini maksudnya ada juga beberapa yang udah dapat magang gitu kan, udah ngalahin banyak kandidat, tapi dia malah ghosting, hilang dan segala macem, akhirnya magangnya nggak selesai gitu. Dia tiba-tiba keluar nih, pindah ke tempat lain atau mungkin nggak magang lagi gitu. Nah itu yang mungkin jangan sampai terjadi gitu. Kita kan udah capek-capek nih ikutan tes dan segala macam interview, ya teman-teman kalau bisa juga menghargai teman-teman yang gagal ya ibaratnya ya udah dipilih ya harus diselesaikan dengan baik gitu. Nah ke poin selanjutnya fleksibel dengan sistem kerja yang WFH atau WFO ini juga jadi problem kayak misalnya kemarin itu ada beberapa pelamar yang sebenarnya locationnya sama gitu tapi dia nggak bisa WFO gitu. Nah padahal company minta WFO. Nah itu salah satu contoh teman-teman ini masih magang nih. Nah teman-teman ya kalau bisa fleksibel gitu harus mengikuti company. Walaupun mungkin teman-teman kayak, oh aku sebenarnya pengennya WFH aja deh, nggak pengen WFO nih. Nah berarti kalau gitu teman-teman harus ngefilter perusahaan-perusahaan yang benar-benar hanya buka WFH aja gitu. Jadi jangan sampai waktu teman-teman ditanya bisa WFO apa enggak, nah kalau company ini misalnya WFO nih, teman-teman nawar WFH, itu bakal sulit banget gitu. Bahkan orang yang full time aja itu masih susah gitu untuk nego untuk minta WFH. Paling enggak mungkin dia udah selevel supervisor atau mungkin selevel manager itu baru bisa nego WFH gitu. Ibaratnya kalau misalnya memang company-nya memang tidak punya rules harus WFH ya teman-teman ya ikutin itu gitu. Jadi di filter dulu. Kecuali memang bisa nego. Kalau di Jovan kemarin buka magang itu kebetulan bisa nego ya WFH atau WFO. Nah, tapi kami prefer untuk WFO kalau teman-teman misalnya satu kota kayak gitu. Nah, itu harus teman-teman benar-benar lihat dulu. Kalau magang sifatnya harusnya masih fleksibel dan kebanyakan talent yang ngikutin company gitu. Jadi belum company ngikutin talent. Kecuali teman-teman udah senior atau mungkin teman-teman sudah selevel supervisor. Kayak gitu. Nah, magang nggak dibayarnya juga sempat heboh, magang nggak dibayar, magang underpaid. Ini sebenarnya tergantung juga dari perjanjian teman-teman. Ada beberapa talent atau mungkin pemagang yang menurut aku tuh nggak apa-apa kalau nggak dibayar gitu. Asal mungkin nggak apa ya, nggak di pressure banget atau mungkin mereka nggak bener-bener punya target yang keras banget gitu. Dan itu sebenarnya mereka fine-fine aja. Tapi sebaliknya ada juga yang mungkin ngerasa ya harus dibayar. Nah, makanya sebelum teman-teman tektokan ya istilahnya atau mungkin tanda tangan kontrak magang, teman-teman pastiin dulu nih kira-kira berapa fee-nya, salary-nya berapa. Dan ini seperti apa? Apakah pembayarannya itu tiap bulan ataukah diakumulasi itu juga harus diperjelas semua. Jadi jangan sampai udah iya-iya aja kita tanda tangan, tapi teman-teman zonk nih atau mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Nah, selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk magang dan berapa waktu yang ideal? Ini juga teman-teman perlu tahu, perlu dijelas juga sebelum teman-teman apply harus sesuai gitu. Takutnya mungkin teman-teman ada bentrok sama skripsi atau mungkin ada bentrok sama tugas-tugas proyek-proyek lain gitu. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus dihindari ya waktu teman-teman magang, nanti mungkin aku akan explain di poinnya selanjutnya. Terus hal-hal yang bisa bikin magang jadi optimal juga, nanti ini juga akan berkaitan juga sama poin selanjutnya. Nah, peluang semakin banyak tapi kompetisi semakin ketat. Ini juga salah satu studi kasus tentang magang ya di masa-masa sekarang, terutama after pandemic kemarin, makin banyak peluang tapi kompetisi makin ketat. Nah, oke, ini mungkin selanjutnya rekomendasi program magang teman-teman bisa ikut, ada magang kampus Merdeka, ada mungkin beberapa program-program dari perusahaan yang secara mandiri. Jadi ada banyak banget gitu sebenarnya teman-teman bisa coba gitu. Mungkin ada kan company yang dia buka double gitu, jadi di magang kampus Merdeka ada, tapi juga magang di luar kampus Merdeka juga ada gitu. Nah teman-teman bisa explore di sini. Ini mungkin rekomendasi akun-akun, nah termasuk Jovan ya. Mungkin nggak cuma Jovan, ada juga beberapa yang lain. Aku juga ikut merekomendasikan akun-akun yang lain gitu. Kalau aku jadi kalian pun, mungkin aku nggak akan cuma follow satu akun, tapi juga akan semakin banyak follow yang lain gitu. Karena makin banyak yang peluangnya teman-teman bisa dapat juga gitu. Nah ini mungkin rekomendasi akun-akun perusahaan juga kalau teman-teman butuh tahu akun-akun apa sih yang mungkin perlu di follow
dari top-top company yang ada gitu. Nah, ini aku udah masuk ke poin-poin penting ya, yang sebenarnya berkaitan dengan Jovan Internship juga. Nah, ini adalah inti dari acara ini sebenarnya, apa yang mau aku sampaikan ini. Dan di sini sebenarnya nggak ada masalah kayak judgement atau mungkin kita ngerosting kalian dan segala macam, enggak gitu. Malah kita say thanks banget teman-teman mau datang di sini, dan itu nunjukin banget kok teman-teman tuh pengen belajar lebih banyak gitu. Nah, yang aku jelasin ini juga sebenarnya dari point of view Johan atau point of view aku dan tim, yang sebenarnya teman-teman bisa terapin ini di company-company yang lain juga gitu, nggak cuma Johan. Sebenarnya mirip-mirip gitu, karena kalau kamu ingat mitranya Johan ya, kan Johan punya beberapa mitra perusahaan tuh teman-teman yang lagi buka magang juga, itu polanya sama gitu, 11-12 lah mirip gitu. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian nantinya, kayak gitu. Nah, aku mulai dari poin pertama teman-teman. Jadi ini dari sisi yang ya, filtering berkas ya, itu gimana sih caranya kita dipilih gitu, atau mungkin HR atau mungkin company itu benar-benar mau milih kita. Karena kan udah banyak banget ya berkas-berkasnya. Kayak yang aku tadi udah bilang ke teman-teman, mungkin kalau di Jovan kemarin sampai 836 gitu. Nah, mungkin kalau company-company yang gede yang lain mungkin sampai ribuan dan segala macam. Kalau misalnya di company gede mungkin dia punya big team ya untuk ngebantu ngefilter atau mungkin pakai tools khusus gitu yang benar-benar bisa ngefilter. Nah, kalau misalnya di company kecil ya mungkin terbatas waktunya. Misalnya mereka harus filter dan segala macam, itu bakalan takes time banget. Nah, intinya berarti dari yang aku bilang ini, waktu yang diberikan oleh company untuk ngefilter tuh sebenarnya nggak banyak gitu. Paling satu kandidat itu cuma 1 menit gitu misalnya. Dengan cuma sekilas tuh udah kelihatan nih, oh ini kandidat ini cocok nggak sama Jovan misalnya. Menarik nggak nih? Itu cuma dalam waktu yang nggak lama banget gitu, nggak lebih dari 1 menit gitu. Berarti kan dalam waktu 1 menit gimana caranya kita bisa bikin CV kita atau resume teman-teman itu menarik gitu. Ada poin-poinnya dicari dan dibutuhkan sama company ini. Nah, dari nomor 1 ya, menuliskan pengalaman yang relevan di CV itu akan lebih baik gitu. Misalnya teman-teman ngelamar content creator nih, ya berarti share pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan itu. Nah, memang aku paham kalau teman-teman ngerasa kayak aku tuh belum banyak pengalaman di situ, Kak. Ini kan baru cari magang ya. Tapi kenapa udah ditanyain pengalaman apa gitu. Nah, itu real, itu fact-nya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin balik lagi ya, masalah kompetisi yang tadi yang udah makin ketat ya. Kalau misalnya kita memahami teman-teman, istilahnya oke deh, zaman sekarang emang teman-teman kan memang cari pengalaman nih, tapi zaman sekarang tuh kompetisi tuh makin makin luas teman-teman. Ada banyak yang jago-jago yang lain-lainnya gitu. Nah, itu gimana caranya? Ya walaupun teman-teman belum punya experience, teman-teman di magang pertama itu coba menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa dilihat company, walaupun mungkin bukan pengalaman magang ya, tapi ada pengalaman-pengalaman yang mungkin tetap relate sama apa yang teman-teman coba apply kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman nggak pernah punya portofolio di bidang content creator nih, teman-teman coba buat nih, supaya paling enggak teman-teman lolos dulu nih, supaya teman-teman bisa ketemu ya paling enggak interview dan nanti explain, oh karya aku tuh seperti ini, walaupun mungkin experience-nya masih kurang, tapi at least aku udah coba gitu. Dan pilih memang yang benar-benar relevan. Jadi jangan cantumin pengalaman-pengalaman yang misalnya nggak nyambung nih. Misalnya dicarinya bidik nih, teman-teman malah masukin pengalaman lomba karate gitu misalnya. Nah, itu yang udah nggak perlu ditulis di CV. Karena dengan sekali lihat, oh dia udah nggak sesuai dengan kualifikasi yang diminta gitu. Karena kan yang dicari mungkin bidang ini, tapi di CV teman-teman beda. Itu pasti akan kegeser lah istilahnya. Lebih dipilih yang lain seperti itu. Terus kedua, memahami kondisi perusahaan yang dilamar gitu. Apakah kompetitor calon pemagang lain tuh banyak gitu. Teman-teman harus lihat. Misalnya nih, oh kayaknya aku belum punya pengalaman sama sekali gitu. Ya udah deh, aku akan cari tempat magang yang bisa jadi tempat magang pertama aku gitu. Nah, Jovan itu dulu tuh banyak banget jadi kayak gitu istilahnya. Kita tuh sering dulu Jovan dari tahun 2016 ya sampai 19 lah. Itu sering jadi tempat magang pertamanya anak-anak magang. Karena dulu kompetisinya tuh nggak seketat ini. Jadi banyak yang apply di Jovan langsung keterima gitu. Bahkan nggak perlu seleksi dulu. Dulu cuma langsung daftar aja langsung keterima. Nah, after dia magang di Jovan, mereka bisa magang di tempat lain yang lebih bagus daripada Jovan misalnya. Nah, itu contoh. Nah, karena sekarang Jovan udah makin banyak nih yang daftar atau mungkin kompetitor udah makin, misalnya orang-orang udah banyak yang interest di Jovan.
Nah, ini mungkin saran dari aku secara jujur ya, ya mungkin teman-teman kalau belum punya pengalaman, masih nol, ya teman-teman bisa cari, coba startup-startup yang lebih baru daripada Jovan, yang ibaratnya tuh mereka belum belum banyak yang minat gitu. Anak-anak tuh belum banyak yang minat di belum banyak yang minat di perusahaan tersebut gitu. Nah, itu tips dari aku sebenarnya. Jadi misalnya teman-teman coba cari nih, oh ada beberapa startup ini baru nih. Ini pasti nggak banyak nih yang apply. Teman-teman bisa coba itu dulu. Ini kalau teman-teman belum punya pengalaman sama sekali. Kenapa? Ya karena kayak Jovan gini sekarang udah mulai banyak yang daftar dan yang daftar tuh udah mulai misalnya ibaratnya kayak keren-keren gitu. Mungkin udah pernah magang di sini, magang di situ dan segala macam. Akhirnya teman-teman yang apa ya, teman-temannya mungkin masih nol experience itu bakal kegeser kayak gitu. Settlingnya seperti itu gitu. Karena kan company juga pastinya akan memilih yang paling sesuai ya teman-temannya, yang paling mungkin mungkin punya pengalaman yang sudah lebih matang gitu. Ini aku bicara dari sisi dua POV ya, jadi nggak cuma jawaban aja, tapi juga dari sisi kalian gitu. Aku memposisikan sebagai kalian, ya pasti kalian akan bingung ya. Oh jadi company itu cuma cari apa ya istilahnya yang udah berpengalaman nih. Nah settlingnya itu seperti seperti itu gitu. Jadi bukan karena teman-teman mungkin bad atau apa, tapi ada yang lebih lebih pernah punya experience itu atau mungkin ada yang sudah lebih berexperience atau mungkin ada yang sudah lebih kelihatan menonjol gitu. Nah, tips dari aku, dari point of view aku sebagai employee ya, sebagai pemanggang juga nih misalnya, aku akan cari tempat-tempat magang yang mungkin belum sebanyak itu yang interest, akhirnya bisa lebih besar gitu di peluang diterimanya. Nah, nanti someday kalau udah punya pengalaman, langsung coba nih ke tempat yang lain, yang tempat yang mungkin lebih lebih lagi sampai next 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 kayak gitu. Nah, Jovan dulu sering banget dijadiin tempat magang di istilahnya di awal ya, di awal habis dari sini nanti ada juga yang ke Gojek, ada juga yang mungkin ke Ruang Guru, ke beberapa startup-startup yang lebih besar daripada Jovan. Kayak gitu tipsnya. Jadi kalian harus tahu dulu kondisi perusahaan kalian yang kalian lamar tuh kayak apa. Kalau kompetisinya tinggi, bukan berarti kalian kayak, oh aku emang udah nggak layak atau apa, itu nggak juga. Tapi juga jangan kayak, oh aku coba dulu aja gitu, tanpa kalian riset, tanpa kalian coba dulu gitu. Ibaratnya tuh kalau kita berkompetisi, ya kita harus tahu gitu, scoringnya tuh seperti apa nanti, kompetisinya seperti apa. Kalau memang, oh ini kayaknya aku masih susah nih, karena bakalan banyak kompetitor. Oke, mungkin aku coba di tempat lain dulu. Kayak gitu teman-teman. Nah nomor 3, kalau belum berpengalaman, ini juga bisa nulisin proyek-proyek yang aku udah share ya. Jadi maksudnya tuh jangan sampai nol gitu. Ada juga beberapa kemarin yang ngelamar tidak memiliki portofolio, itu benar-benar tulis tidak memiliki portofolio gitu. Nah sebenarnya nggak apa-apa ngelamar aja gitu, apply aja. Tapi kalau udah difilter, ya pasti akan apa ya, kebuang ya ibaratnya ya, ke-delete gitu sama anak-anak yang melampirkan portofolio. Karena anak-anak yang ngelampirin portofolio, dia pasti effortnya tinggi banget gitu buat bikin, atau mungkin dia awalnya nggak punya, dia harus cari demi demi magang itu. Nah itu yang aku maksud. Jadi jangan sampai teman-teman kosongin gitu, ditulis nggak memiliki portofolio. Ibaratnya tuh teman-teman kayak, oh udah aku nyerah sampai di sini aja, adalah nanti keberuntungan aja ini diterima apa enggak, siapa tahu ada kesempatan. Boleh banget kita punya sikap positif kayak gitu, kayak coba aja dulu ya, kayak tagline sebuah e-commerce, tapi at least kita punya effort supaya kita stand out dibanding yang lain gitu. Kalau yang lain aja pakai portofolio, ya berarti kita juga harus pakai portofolio gitu. Dan kalau di persyaratan udah jelas harus CV, portofolio, teman-teman harus lampirin itu sedetail mungkin. Kayak gitu. Karena balik lagi, kompetitor tuh banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin ngerasa kompetitor dikit dan berpotensi tinggi banget buat masuk, itu nggak apa-apa gitu. Misalnya kalau zaman dulu ya, jawaban zaman dulu itu dikit yang daftar, jadi kalaupun nggak ada portofolio, kita nggak apa-apa. Kayak oke, kita kasih kesempatan kamu untuk tetap boleh magang. Karena waktu itu yang daftar di bawah 50 gitu, cuma 20, cuma 25, akhirnya nggak masalah. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Terus CV ATS itu lebih mudah dipahami teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ada di sini yang mungkin nggak pakai ATS version ya. Kenapa ATS version lebih mudah dipahami? Karena memang ada beberapa company itu yang filternya pakai ATS. Jadi kalau kalian nggak sesuai, nggak kebaca dengan maksimal gitu. Nah, tapi kecuali kalau kalian tuh mau melamar di bidang kreatif ya, kayak CV-CV anak desain, itu nggak apa-apa sebenarnya. Atau mungkin anak-anak DKV, anak-anak
fotografer, videografer tuh boleh gitu kalau mau kreatif. Jadi tergantung bidangnya. Tapi aku nyaranin banget versi ATS. Karena versi ATS selain secara teknologi itu bakal lebih mudah dipahamin, secara human tuh juga lebih mudah dipahamin gitu. Karena dibacanya lebih enak. Karena sudah sesuai dengan template gitu. Terus nomor 5, penataan portofolio teman-teman tuh harus dibuat rapi dan dijelaskan dengan detail. Jadi portofolio tuh ada yang kemarin misalnya dia ngirimin tuh dalam bentuk draft-draft gitu ya. Nah, terus tim Jova yang disuruh mencari sendiri gitu. Kira-kira portofolionya ini tuh yang mana gitu kan. Nah, teman-teman harus mempermudah HR ya, karena tuh banyak banget yang dicek gitu. Paling enggak kalian tuh bisa buat sebuah portofolio yang benar-benar ringkas, padat, dan nggak menyusahkan HR dalam arti yang mereka baca tuh tinggal baca aja, nggak perlu searching-searching dulu di draft kalian dan segala macam. Dan di dalam portofolionya itu juga dibuat rapi, dijelasin juga dengan detail masuk project itu apa. Jadi jangan cuma kayak lampiran nih, misalnya poster doang. Atau mungkin hanya ada juga yang ngerjain tugas makalah kuliah ya. Sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau teman-teman tuh ada penjelasannya. Jadi apa korelasi tugas teman-teman itu sama portofolio yang teman-teman bikin gitu. Kemarin sempat ada yang nanya kan, Kak, kalau nggak ada portofolio gimana? Terus Minhan ya atau admin jawaban tuh sempat ngarahin gitu. Oh, teman-teman boleh mau pakai project yang teman-teman pernah kerjain di kampus pun boleh gitu. Nah, tapi juga jangan langsung dikirim mentah-mentah, harus dibuat dengan rapi juga, harus di-explain juga nih kira-kira ini portofolio apa hubungannya sama posisi yang kamu lamar nanti gitu. Nah, itu contoh teman-teman. Ada juga template portofolio yang benar-benar bagus ya. Itu poinnya apa aja? Pertama, teman-teman lampirin karyanya teman-teman, bisa dalam bentuk link ya. Jadi dalam satu file tuh ada link-link gitu misalnya. Itu dijelasin nih, oh yang link ini itu tuh portofolio apa, terus tugas teman-teman atau roles yang teman-teman lakuin tuh apa, terus achievement apa yang teman-teman dapat dari project itu. Nah, itu versi portofolio yang lengkap gitu. Misalnya nih, oh teman-teman jadi panitia ini mencari sponsorship gitu untuk acara Petrolida ITS gitu misalnya. Nah, teman-teman jelasin nih posisi teman-teman apa. Terus teman-teman punya kontribusi itu apa nih di acara ITS tadi gitu misalnya. Teman-teman jelasin, oh aku bisa dapetin dana sekian juta dari itu gitu. Atau mungkin, oh aku bisa approach mentor untuk jadi speaker di acara kampusku secara free. Padahal harusnya mentor itu tuh bayar gitu. Itu salah satu achievement. Jadi banyak. Kalau anak konten gimana? Oh, aku berhasil bikin konten yang bisa menghasilkan engagement sekian atau mungkin like sekian gitu. Jadi dalam portofolio tidak hanya udah gambar gitu doang atau mungkin dia nih karya tulisan aku atau mungkin link aja tapi di-explain apa kalian tuh ngapain, prosesnya gimana, sampai mungkin achievement-nya apa. Makin lengkap makin bagus gitu. Jadi kita sebagai orang yang ngecek atau HR atau mungkin company itu akan tahu gitu kemampuan kalian sampai di mana. Kalaupun misalnya belum ada achievement gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian explain gimana sih kalian proses bikin itu atau mungkin apa aja yang kalian lakuin untuk menghasilkan karya tersebut gitu. Itu salah satu poin ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sekian kandidat yang dia tuh ngirimin portofolio, tapi ada sekian kandidat yang portofolio tuh rapi banget, super rapi, super detail, ya pasti akan menang yang mana? Yang pasti yang super detail, yang super rapi gitu kan. Daripada mungkin yang acak-acakan. Padahal sebenarnya yang acak-acakan pun tuh sebenarnya mungkin aja bagus loh karyanya. Tapi nggak bisa kebaca dengan bagus karena waktu SR udah baca atau mungkin company yang udah baca, itu sudah bikin pusing ibaratnya ya, nggak menarik gitu, atau mungkin kayak kita bingung gitu, ini maksudnya dia apa? Akhirnya nggak dicek, akhirnya tereliminasi. Itu contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum perang itu senjatanya tuh belum lengkap gitu. Jadi gimana teman-teman mau menang ibaratnya kalau teman-teman mungkin tidak melengkapi itu dengan maksimal seperti itu. Atau bahkan ada juga yang nggak ngirimin gitu, padahal di poster istilahnya dicantumin ya, harus menyertakan CV dan portofolio. Ya berarti kita harus nyantumin gitu. Apakah kita mau berharap, oh semoga aja aku laki tetap beruntung. Nggak apa-apa kalau misalnya kandidatnya dikit gitu yang ngelamar. Tapi kalau yang ngelamar banyak, udah pasti bakalan nggak ke filter gitu teman-teman. Oke, sebentar ya. Pencet teman-teman, maaf ya. Oke, aku next dulu. Kalau teman-teman sambil nanya-nanya, sekarang juga boleh. Nanti jadi sambil aku jelasin,
waktu Q&A aku bisa jawab kayak gitu. Terus selanjutnya nggak perlu cantumin dokumen pribadi. Ini masih ada kemarin ngirim KTP, KK, ijazah dan lain-lain. Wah ini bahaya banget teman-teman, untung aja teman-teman nggak dimanfaatin buat daftar pinjol ya sama jawabannya. Tapi ini kemarin masih ada berapa ya, sekitar 3-5 orang gitu yang ngirimin KTP, KK, ijazah dan lain-lain. Jadi jangan kasih dokumen-dokumen pribadi ya kalau misalnya belum fix kerja di perusahaan tersebut. Nanti kalau teman-teman udah jadi karyawan, setahu aku ya memang harus ngasih KTP, ngasih ijazah kalau ada yang minta, kakak tuh juga ada NPWP itu biasa juga diminta, tapi kalau udah jadi karyawan gitu. Saat teman-teman ngelamar jangan digabungin gitu. Kan ada itu yang ngirimin kayak CV digabung KTP, KK, ijazah, NPWP sampai dokumen-dokumen yang lain gitu. Nah, itu nggak ada kaitannya sama rekrutmen. Nanti kalau misalnya udah diterima baru dimintain kayak gitu. Lalu selanjutnya lebih baik ditulis pencapaian ya teman-teman. Jadi nggak hanya job desk aja. Ini better kalau teman-teman mungkin punya portofolio. Nah teman-teman bisa jelasin gitu pencapaiannya apa. Jadi nggak cuma sekedar job desk aja, kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum ada, it's okay. Tapi paling enggak kalian sudah kelihatan nih, kalian tuh pernah ngelakuin sesuatu, walaupun mungkin belum tahu nih achieve atau enggak dan segala macam. Tapi lebih baik lagi kalau ada ditulis pencapaian, itu pasti bakalan ngebuat CV kalian makin kelihatan bagus gitu, atau portofolio kalian juga makin bagus. Terus memahami perusahaan dengan detail, ini penting banget juga. Ada banyak pelamar yang mungkin ngelamar hanya ngelamar aja, terutama mungkin tahu dari akun-akun di luar joban ya. Jadi aku bisa bilang ya mungkin si kandidat ini tuh nggak benar-benar paham gitu joban itu kayak apa. Nah, ini penting banget kalian pahamin, karena yang namanya cari magang, cari kerja, kita tuh kayak cari jodoh juga, teman-teman. Kita perlu tahu mereka seperti apa. Nah, kalau kalian tuh punya karakteristik yang kira-kira tuh nggak nggak sesuai dengan jawaban, ya pasti nggak akan diterima. Sama dengan company lain juga gitu. Ada banyak kandidat yang bagus-bagus, tapi nggak match gitu. Dari sisi apa ya, interestnya tuh kelihatan gitu. Oh, dia tuh nggak cocok di jawaban. Karena mungkin dia tidak menunjukkan kalau dia interest gitu. Interest dalam arti bukan hanya ngelamarnya ya, tapi gimana cara dia berantusias, dia mempersiapkan portofolionya, CV-nya, itu akan kelihatan gitu. Nah, terus kita juga perlu bisa bedain gitu antara kompetitor dan partner. Ini mungkin masuk ke assessment ya, teman-teman yang udah ikut assessment tapi gagal gitu, aku akan explain. Jadi kemarin ada pertanyaan kayak silahkan cari kompetitor Jovan itu siapa aja dan partnernya Jovan itu siapa aja. Tapi masih banyak yang menjawab kompetitor Jovan itu banyak yang benar, tapi partner yang banyak yang salah. Jadi misalnya Jovan itu bisa berpartner dengan Glins misalnya gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu. Glins itu perusahaan apa sih? Dia punya layanan tuh yang mirip nggak kayak Jovan? Nah, kalau yang sekiranya mirip, berarti nggak bisa dong partneran. Kayak gitu. Bisa aja sebenarnya, tapi dia harus punya celah yang sekiranya tuh saling support gitu. Misalnya, Jovan sama Match Kerja. Itu sama-sama portal job, tapi kita kolaborasi. Kolaborasinya gimana? Kalau nggak salah Mas Kerja itu tidak punya layanan kayak Jovan punya. Jovan juga nggak punya layanan kayak itu. Akhirnya kita bikin paket bundling, beli kelas Jovan, dapat sesi CV review misalnya sama si Mas Kerja. Itu bisa gitu. Nah, tapi kemarin teman-teman ada banyak yang nggak paham gitu antara perbedaan kompetitor dan partner. Jadi misalnya nih, ini karena di sini tuh spesial acara spesial ya, jadi aku mention kompetitor aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Misalnya nih Jovan tuh mirip banget sama harisenin.com kalau teman-teman tahu kelas-kelasnya. Nah, jadi harusnya kalau kita ditanyain partnernya Jovan siapa, jangan harisenin.com gitu, karena udah bener-bener mirip gitu. Apa yang bisa dikolaborasiin nggak ada, karena yang bener-bener mirip. Mereka juga jual kelas yang serupa, Jovan juga jual kelas yang serupa. Nah, kalau ini di match ini nggak bisa. Berarti harisenin.com harusnya masuk ke kompetitor. Kayak gitu. Nah, kalian bisa cari, kalau partner itu carilah yang sekiranya tuh support dengan Jovan. Misalnya nih, Jovan dengan Cicil. Kalau kalian tahu startup Cicil ya. Cicil itu kan startup yang segmennya tuh sama, yaitu mahasiswa kan targetnya. Nah, tapi dia itu adalah financial ya, dia fintech khusus untuk cicilan mahasiswa yang mau ikut pelatihan atau mau beli barang-barang. Oke, connect nih sama Jovan. Berarti Cicil tuh bisa connect ke Jovan. Contoh lagi, Relief. Relief itu layanan mental health. Segmennya juga sebenarnya sama, mahasiswa atau mungkin pekerja gitu.
apa yang bisa dikonekin Relief ke Jovan ya? Oh, Relief sama Jovan itu bisa bikin paket konsultasi mental health buat karir gitu. Jadi karir itu dari sisi Jovan, Relief itu dari sisi mental health. Kolaborasi nih akhirnya. Kayak gitu. Itu contoh gitu. Apalagi nih teman-teman mungkin bisa explore. Jadi waktu di assessment test itu banyak yang susah gitu membedakan antara kompetitor dan partner. Nah, berarti dipertanyakan nih pemahaman teman-teman tentang company-nya teman-teman tuju gitu. Karena itu yang akan memperlihatkan teman-teman tuh sejauh mana sih paham tentang company-nya teman-teman tuju itu. Kayak gitu. Jadi harus paham nih kompetitornya siapa, partnernya siapa. Kayak gitu teman-teman. Ini udah ada pertanyaan ya. Oke, nanti aku jawab teman-teman. Kita next dulu. Nah, kemampuan rata-rata sama. Ini tadi poin yang aku udah mention sebenarnya. Kemampuan rata-rata teman-teman tuh sama gitu. Aku nggak bilang teman-teman tuh lebih di bawah sama yang keterima kemarin. Enggak, serius. Itu bener-bener mirip-mirip aja gitu. Kayak pengalaman nih, ada sih beberapa yang super jenius emang ibaratnya kayak CV-nya tuh perfect portofolio. Tapi itu cuma 1, 2, 3 anak aja gitu. Yang lain tuh sebenarnya sama. Berarti kan yang menentukan tuh bukan karena, oh ini dari kampus oke, oh ini dari enggak gitu. Tapi karena portofolio mereka, CV mereka, dan mungkin mereka paham banget gitu tentang jawaban. Atau mereka tuh bisa menyampaikan dengan baik ya. Karena kan mungkin nggak semua orang tuh bisa ngomong dengan baik nih waktu interview. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai nih. Kita sudah pengennya ngomong gini nih, tapi waktu interview seperti ini. Nah, makanya perbanyak latihan gitu. Nah, jadi yang aku bisa simpulin, kemampuan rata-rata tuh sama gitu. Aku kemarin dapat report dari tim aku, ada Ulen sama Galuh. Aku tanya, mereka share, sebenarnya mirip-mirip, Kak. Tapi sayangnya, yang ketolak-ketolak itu ya memang mereka tuh tidak bisa membuat, tadi ya, dokumen-dokumen itu tuh terlihat menarik. Dan nggak so basic gitu. Basic dalam arti, kan udah banyak nih yang sekiranya seperti ini gitu. Nah, gimana cara kita tuh menarik gitu atau unik, nggak basic tuh maksudnya gimana, misalnya nih ada tes content writer teman-teman, jadi mereka tuh mengusulkan topik-topik yang sebenarnya udah ada di jawaban gitu. Nah, berarti kan itu nggak usah ditampilin lagi ya. Misal nih disuruh membuat artikel tentang career development, teman-teman menulis artikel yang mirip banget yang udah ada di jawaban gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya apa ya, dengan sebanyak itu kandidat, teman-teman harus apa ya, benar-benar memperlihatkan teman-teman tuh punya ide yang menarik, gak cuma dari sisi skill aja. Misal nih, oh teman-teman kasih tips mencari kerja, nah itu udah banyak banget di jawaban. Nah, berarti teman-teman harus cari ide menarik yang lain gitu, yang benar-benar sekiranya tuh nggak ada yang bikin kayak gitu. Contoh, teman-teman bisa ngikutin tren sekarang ya. Misalnya nih lagi tren apa ya? Oh, lagi tren lagunya Tulus nih, hati-hati di jalan gitu. Ya udah nih, aku coba bikin meme itu tapi versinya pekerja gitu. Nah, itu termasuk ide yang unik dan dia ngikutin tren. Itu akan lebih menarik daripada mungkin portofolio teman-teman atau mungkin asesmen teman-teman itu basic tadi gitu. Cuma bahas misalnya perbedaan perusahaan corporate dengan startup, itu kan udah sering banget ya dibahas. Tapi gimana caranya kita cari ide yang benar-benar unik, akhirnya tertariknya di situ gitu. Nah, kemarin tuh aku banyak banget nemuin asesmen tesnya kayak gitu. Jadi kontennya tuh udah ada di jawaban dan udah sering dibahas dimanapun gitu. Akhirnya kan mirip-mirip ya portofolio satu sama yang lain. Nah, yang akhirnya bisa dipilih adalah yang benar-benar punya ide unik gitu. Kemarin ada yang kalau nggak salah pakai idenya tentang Tulus, hati-hati di jalan gitu, atau mungkin pakai meme yang lain. Nah, itu yang aku maksud jangan basic gitu, karena ya kompetitornya banyak gitu. Gimana cara kita punya ide yang nggak ada yang orang lain bikin gitu. Karena biar kelihatan niat gitu. Nah, kalau yang niat ini kemarin tuh salah satu yang bagus itu adalah dia tuh membuat assessment test berlandaskan riset gitu. Jadi risetnya tuh lengkap banget, padahal nggak diminta riset gitu. Nah, itu berarti kan ada sebuah effort di mana dia itu punya tools yang lebih lengkap daripada yang lain gitu. Akhirnya yang kepilih dia gitu. Itu contoh ya teman-teman. Jadi nggak disuruh ngeriset, tapi dia malah ngeriset dan super lengkap gitu. Dalam banyak tabel gitu, dilampirin juga gitu. Nah, itu contoh. Ada risetnya. Terus teman-teman kan memberikan ide juga ya kemarin, kalau nggak salah tes-tesnya itu ada beberapa ide ya. Kayak misalnya business development, marketing itu kan disuruh membuat sebuah ide something gitu. Nah, itu juga ada yang langsung bikin ide, tapi juga ada yang langsung
memberikan riset dulu gitu. Berdasarkan riset ini, skill yang dicari tuh ini nih, yang menarik tuh beberapa ini bla 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 gitu. Nah, maka saya mengusulkan ini. Nah, itu bakal lebih menarik banget gitu. Karena dia juga ada landasannya kenapa milih itu, dan dia juga ngasih tahu nih apa ya istilahnya kayak proof-nya, buktinya gitu. Kalau bener-bener ya itu sebenarnya bisa bisa dicoba loh. Kalau misalnya kita ngelakuin ini gitu atau mungkin berdasarkan idenya mereka. Gitu. Nah, nomor 11 ya teman-teman, mengerjakan assessment test sesuai brief atau arahan. Ini kemarin juga masih banyak yang nggak sesuai brief. Bahkan ada juga yang nggak semua soal dikerjain kalau nggak salah. Misalnya soalnya 4 nih, tapi yang dikerjain cuma 3 gitu. Padahal yang 3 tuh bagus. Tapi skip satu soal aja gitu. Akhirnya ya keeliminasi kayak gitu. Atau mungkin nggak sesuai arahan. Arahannya seperti apa, tapi dia yang kerjainnya beda nih. Nah, itu yang mungkin bahaya juga ya, kalau misalnya udah diminta template ini, ya teman-teman pakai template yang sesuai, kayak gitu. Terus nomor 12, mengerjakan semua tugas yang diminta, jangan ada yang nggak dikerjain terus sudah. Selanjutnya, memahami market dan ukuran perusahaan. Nah, ini contoh lagi nih, misalnya teman-teman assessment test ya, teman-teman diminta disuruh cari ide, misalnya gimana caranya bisa kolaborasi, gimana bisa kolaborasi dengan sebuah partner misalnya. Terus ada yang mengusulkan, oh kita bisa pakai influencer nih, influencer yang ini gitu misalnya. Nah, padahal influencernya tuh nggak relate sama Jovan misalnya. Misalnya kalau Jovan itu kan product education, berarti cari influencer yang memang sesuai dengan visi misi Jovan kan, yang di bidang education misalnya nih, misalnya kayak Jerome Pauline misalnya. Atau mungkin ada beberapa influencer-influencer kan nggak harus yang gede ya, yang lokal-lokal yang mungkin anak-anak mahasiswa tapi suka bikin konten, itu juga banyak gitu. Mungkin lebih cocok gitu daripada yang mungkin influencer lain gitu. Nah, teman-teman tuh harus tahu kira-kira company ini tuh cocoknya tuh kayak apa. Dan mungkin ukuran perusahaannya juga harus dilihat. Oke, Jovan ini kayaknya startupnya masih masih istilahnya masih small lah ya, nggak bener-bener yang startup gede banget nih. Berarti kalau teman-teman ngide ya teman-teman nggak boleh ngide yang halu, ibaratnya halu dalam arti misalnya nih, oh aku mau Jovan tuh ngundang Maudy Ayunda gitu misalnya. Kan itu so big banget kan, Maudy Ayunda kan seleb gitu. Nah, itu apakah cocok nih sama perusahaan yang mungkin baru merintis? Apakah mungkin kalau yang baru merintis ya mungkin jangan yang seleb kayak Jerome atau mungkin Maudy atau mungkin siapalah mungkin influencer-influencer yang udah top gitu ya. Teman-teman bisa bikinnya realistis gitu yang mungkin nggak kalah kerennya tapi lebih realistis dan cocok sama perusahaan tersebut gitu. Misalnya kalau small startup ya teman-teman ide aja yang realistis. Misalnya nih HR di Lazada gitu misalnya atau mungkin HR di Shopee itu bakalan lebih realistis daripada mungkin teman-teman kepikiran seleb-seleb maupun influencer-influencer yang top gitu. Kecuali memang bakalan apa ya ada sponsor atau segala macam gitu. Nah, kalau di tahap apa ya di tahap assessment test ini teman-teman harus tahu dan bisa memberikan apa ya kayak sesuatu yang make sense nih. Oh, aku punya ide kayak gini tuh karena make sense kayak gini gitu. Nah, jadi harus paham marketnya seperti apa dan ukuran perusahaan kayak apa. Memang itu teman-teman nggak bakalan langsung apa ya, aku paham lah, nggak mungkin langsung tahu detail gitu. Oh ini kayak gini, itu pasti kan nanti setelah masuk ibaratnya seperti itu. Tapi paling nggak bisa dicek di LinkedIn atau mungkin di Instagram atau mungkin di web, dipelajarin seperti apa sih perusahaan ini gitu. Oke, selanjutnya jangan sampai lupa memberikan akses secara publik untuk seluruh dokumen. Ini kemarin banyak banget yang aksesnya tuh nggak bisa kebuka, bahkan sampai diperpanjang juga kan ya pengumumannya, itu karena aksesnya tuh nggak bisa kebuka, atau bahkan juga ada yang kehapus gitu. Jadi linknya itu udah nggak bisa ngebuka dokumennya, karena dokumennya itu sudah terhapus gitu. Nah itu teman-teman harus hati-hati gitu. Jadi kemarin tuh banyak banget yang belum dicek udah nggak ada gitu. Kita sampai ke send request gitu ya supaya dibukain aksesnya. Nah, nggak semua company kayak gitu teman-teman. Kalau yang aku tahu seharusnya tuh udah di skip gitu. Tapi kemarin jawabannya kan masih memberikan kesempatan nih buat teman-teman mungkin share aksesnya secara publik gitu. Nah, itu nggak semua company kayak gitu. Kebanyakan kalau udah nggak bisa dibuka ya udah langsung di skip gitu. Nah, makanya teman-teman harus hati-hati banget. Terus datang interview tepat waktu. Itu juga salah satu poin ya. Kemarin ada beberapa yang mungkin terlambat atau segala macam. Itu sebenarnya juga mengurangi profesionalitas teman-teman. Kayak gitu. Terus melakukan roasting terhadap perusahaan tanpa memiliki riset yang detail. Ini juga ada beberapa kemarin yang seperti itu. Ibarat ini di user interview ya teman-teman ya.
udah sampai tahap user interview. Kemarin kan seleksi berkas, assessment test, interview dengan HR dan dengan si level, baru lanjut ke user interview. Ada juga banyak yang mungkin hanya fokus ke kekurangan company nih, misalnya dia ngerosting company, oh Jovan kurangnya gini 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 gini. Tapi mungkin dia nggak memiliki reason dan sebenarnya nggak tahu gitu. Oh kira-kira kenapa sih Jovan ngelakuin ini gitu. Jadi apa ya? Mungkin teman-teman harus bisa bedain gitu antara kritik dan masukan gitu. Takutnya mungkin company ngerasa, oh nggak kayak gitu nih yang dimaksud dia gitu. Akhirnya terkesannya teman-teman malah mungkin sok tahu gitu. Padahal maksud teman-teman mungkin bukan sok tahu, tapi lebih kepada mungkin memberikan input gitu. Nah, tapi akhirnya terkesan seperti itu. Jadi di dalam tugas, kalau misalnya teman-teman ditanyakan user interview dan segala macam, teman-teman harus balik lagi nih yang aku dari tadi omongin, yaitu riset gitu. Biar kita tuh tahu, oh company ini seperti apa. Jadi jangan bandingin misalnya Johan dengan company yang udah gede banget nih, kompetitor yang udah gede misalnya, apalah sebut misalnya, satu brand apa gitu. Yang dia memang udah dapat funding dan segala macam. Nah itu berarti nggak sama gitu. Karena kalau di dalam sebuah bisnis itu pasti ada level-levelnya teman-teman. Nah, ini mungkin Jovan ini cocoknya sama ini nih kompetitornya, karena mungkin dia sama dari sisi size company maupun size employee-nya juga, produk-produknya. Nah, kita harus tahu juga seperti itu. Nah, menyalakan kamera ya saat interview ini juga sangat penting banget teman-teman. Kemarin ada beberapa juga yang tidak menyalakan kamera, mungkin ada kendala teknis, oke, tapi ada juga sebenarnya nggak kendala teknis juga gitu. Nah, ini yang mungkin kita jadi bingung kan, nggak bisa kenal teman-teman lebih detail, akhirnya ya akan kalah sama kompetitor yang lain kayak gitu. Penjelasan saat di interview kurang make sense dalam arti ya tadi mungkin dia menjelaskan sesuatu, oh aku punya ide ini kak, udah gitu, tapi sampai situ aja, mungkin kurang dijelaskan reasonnya apa, atau mungkin terlalu tinggi dalam arti nggak cocok sama yang Johan mau gitu, itu juga bisa gitu. Terus tidak melakukan spamming ya terhadap status diterima atau enggak ini. Nah ini mungkin tips aja sebenarnya, nggak semua company kayak gini, tapi juga nggak semua company kayak Jovan yang bener-bener ngebalas satu-satu gitu. Oh iya kak, pengumumannya ditunggu aja, atau mungkin lain-lain gitu. Ada juga company malah kebanyakan itu tidak memberikan kepastian gitu. Jadi ada banyak perusahaan yang tidak memberikan jawaban diterima atau enggak ya. Pokoknya kalau nggak ada respon ya berarti nggak diterima. Nah itu ada banyak banget. Nah Jovan itu karena memang kita tuh adalah portal job, portal career development, kita pingin teman-teman yang nggak lolos pun tuh dapat kepastian gitu kalau nggak lolos. Nah mungkin ya teman-teman juga harus bersikap yang sama gitu, kooperatif dalam arti ya mungkin nggak perlu spam nih, kira-kira tanya kapan pengumumannya, apalagi kan udah tercantum misalnya pengumumannya kapan. Maksudnya teman-teman jaga juga nih, jaga apa ya istilahnya kredibilitas teman-teman gitu. Oh nggak nanyain terus atau mungkin nggak spamming dan segala macam. Terus 20 ekspektasi harus sesuai dengan perusahaan. Ini juga ada banyak kasus ya dari mungkin aku bikin magang pertama di tahun 2016. Ada beberapa anak tuh yang sebenarnya keren banget tapi nggak bisa diterima karena mungkin ekspektasi dia tuh tinggi gitu. Jadi di Jovan sendiri mungkin kami ngerasa kayak oh kita nggak bisa memberikan yang dia mau gitu karena mungkin ada hal-hal yang dia cari itu nggak ada di Jovan. Jadi bukan berarti dia jelek, dia mungkin ekspektasinya ketinggian, akhirnya kita nggak akan terima dia. Contoh nih, dulu di Jovan itu belum ada bisnis intelijen ya, dalam arti nggak bisa menganalisa dengan data gitu. Nah ada anak yang mau magang itu dia pingin main data gitu di Jovan. Nah karena Jovan itu belum fokus ke situ, ya terpaksa aku harus nolak dia gitu. Alasannya apa? Ya karena ekspektasi dia ke company yang dia tuju, ya Jovan sekarang itu Jovan belum ready di itu gitu. Kalau dia dipaksain masuk, ekspektasinya akan ketinggian. Itu banyak yang kayak gitu. Ada juga yang baru masuk, baru daftar magang, tapi dia ternyata udah sekeren itu, ibaratnya levelnya bukan anak magang lagi, mungkin full time atau freelance. Itu bakal bahaya banget, bahaya buat tim aku di Jovan, tapi bisa bahaya juga buat teman-teman gitu, karena dia akan dominan atau mungkin ya tadi ya tidak sesuai dengan level yang seharusnya, itu juga nggak bagus. Ibaratnya kalau dia terlalu bagus dan nggak level anak magang, itu juga bakalan membuat apa ya, nanti takutnya ekspektasinya itu beda. Oh dia ngarepinnya tuh misalnya dapat sesuatu yang banyak, tapi dia kemampuannya tuh udah lebih dari itu. Takutnya ekspektasinya malah, oh ternyata di Jovan nggak kayak yang aku mau ya, aku cuma dapat ini aja gitu. Karena dia udah lebih jago.
Itu mungkin hal-hal terakhir ya, yang biasa mempengaruhi itu juga bisa jadi terjadi gitu. Ada beberapa kali kemarin terjadi kayak gitu juga di batch-batch sebelumnya. Kita nggak bisa nerima karena mungkin yang dia mau itu udah nggak ada di Jovan gitu. Dan dia mungkin sudah harusnya di company yang lain atau mungkin startup yang lebih bagus lagi daripada Jovan. Gitu teman-teman. Nah ini udah terakhir persiapan yang terbaik ya. Perlihatkan semangatmu juga gitu. Karena mungkin kalau kita berantusias, kita semangat, kita kelihatan banget nih kalau interest sama company itu juga akan jadi nilai plus gitu. Attitude pun juga iya gitu. Atau mungkin dari cara kita interview, senyum dan segala macam itu juga cukup mempengaruhi. Walaupun mungkin bukan faktor utama, itu pasti akan tetap membuat diri kita tuh kelihatan lebih bagus atau mungkin positif gitu ya, positif vibes lah kayak gitu. Nah, sebenarnya itu aja teman-teman yang mau aku sampaikan ya tentang apa istilahnya poin-poin ini. Aku nggak tahu teman-teman benar-benar kebuka insight-nya atau mungkin ngerasa kayak wah kok terlalu to the point atau apa gitu. Emang menurut aku poin ini sangat-sangat to the point, tapi aku berharap dari sini sebenarnya itu bisa membantu teman-teman secara real ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ibaratnya. Ya kayak gini lah di dunia kerja teman-teman. Nggak cuma di Jovan, di company-company yang lain tuh juga sama gitu. Seperti inilah kira-kira gitu. Nah, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman nanti ngerasa butuh tanya atau mungkin butuh discuss atau mungkin ya apapun yang bisa kita diskusikan, bisa banget abis ini sesi Q&A ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, itu aja teman-teman. Ini buat menutup aja ya quote gitu. Mungkin menurutku kayak the good life itu is a proses gitu. Nggak cuma teman-teman sekarang yang berproses. Aku pun dari awal kerja, sekarang juga bikin bisnis, itu juga sama gitu, sama-sama melalui proses, nggak ada yang mudah gitu kan ya. Intinya sih sebenarnya gimana caranya kita tuh bisa menunjukkan kalau kita punya value, entah kita mau melamar magang atau mungkin kita melamar anti kerja full time dan segala macam, gimana cara kita punya value gitu biar orang tuh tahu oh kita bisa berkontribusi dan segala macam. Terus nggak perlu pantang menyerah atau mungkin kok nggak boleh pantang menyerah ya, nggak boleh patah semangat, harus pantang menyerah. Nah, teman-teman benar-benar gimana caranya supaya tetap semangat gitu. Kalau teman-teman mungkin nanti akan ngelamar-ngelamar magang dan segala macam. Terus yang perlu diingat adalah nggak semua company itu tuh cocok sama kita. Kebalikannya, nggak semua kandidat itu cocok juga gitu. Ibaratnya semua tuh emang cocok-cocokan teman-teman. Jadi bukan berarti oh kita tuh bad segala macam. Kok ada banyak nolak anak magang yang memang nggak cocok sama Jovan. Tapi begitu dia di startup lain, di startup teman aku nih misalnya, ada relief ya, startup tetangga gitu sama Jovan. Itu dia di relief bagus gitu. Dia bisa berkarya dan berkontribusi yang maksimal gitu. Berarti kan bukan dia bad gitu, tapi mungkin memang tidak cocok dengan Jovan. Ada juga yang ditolak di startup lain nih sama Jovan diambil sama Jovan dan itu bagus gitu. So sama kayak jodoh, kita cocok-cocokan. Yang paling penting adalah gimana cara kita prepare dengan maksimal, gimana cara kita memperjuangkan ya ibaratnya waktu kita mungkin mau mendapatkan magang itu. Tetap semangat. Nah, nanti kita sharing-sharing teman-teman. Ini